One Piece chapter 1122 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece chapter 1122. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Ayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama all player sekalian. One Piece chapter 1122 mendapatkan judul Ketika Waktunya Tepat, di mana judul kali ini merujuk kepada pernyataan Joy Boy untuk Emmet berabad-abad yang lalu. One Piece mendapatkan jatah cover spesial yang didedikasikan untuk Kohei Horikoshi, pencipta My Hero Academia. Oda Sensei menggambarkan sosok Smoker sebagai penghormatan terakhir karena manga My Hero Academia sudah mencapai chapter penutup. One Piece chapter 1122 diawali dengan catatan dari editor, yaitu waktu telah berganti. Scene diawali dengan memperlihatkan beberapa reaksi dari seluruh dunia terhadap film panas milik Dr. Vegapunk. Nasib dunia ada di tangan bajak laut, ucap warga di Dressrosa. Tunggu sebentar, apa yang kau maksud, Vegapunk? Ucap warga di South Blue. Itu lebih buruk. Jadi apakah negara ini akan tenggelam juga? Hei, Angkatan Laut, lakukan sesuatu, ucap para warga di North Blue. Scene berpindah ke Pulau Hachinosu. Para bajak laut bersorak-sorai mendengar ceramah yang ada di dalam film panas milik Dr. Vegapunk. Orang paling jenius di dunia telah mengkonfirmasinya. Ayo kita ambil semuanya. Semuanya ada dalam One Piece, teriak para bajak laut itu. Scene kemudian berpindah ke penjara Impel Down. Terlihat para tahanan sangat antusias mendengar pesan dari Dr. Vegapunk. Bajak laut akan menguasai dunia ini. Cihui. Jadi itu sebabnya dunia telah tenggelam sebelumnya. Persiapkan dirimu, pemerintah dunia, ucap para tahanan dari balik sel mereka. Para sipir penjara pun mengomentari keributan tersebut. Kenapa kau biarkan mereka mendengarkannya? Semuanya terputar via Dendenmushi di sekitar penjara. Ini tidak bisa dihentikan, ucap mereka. Dan kemudian berpindah ke markas besar Angkatan Laut. Diperlihatkan beberapa perwira tinggi Angkatan Laut yang belum diketahui namanya. Namun salah satu dari mereka adalah Vice Admiral Stainless yang mendapat tugas untuk menangkap Buggy setelah keputusan pembubaran dari Shichibukai. Cerita yang luar biasa, ucap mereka. Apa-apaan ini, Vegapunk, ucap Vice Admiral Stainless yang terlihat kesal saat menyaksikan film panas milik Dr. Vegapunk. Scene kemudian berpindah ke rumah sakit umum milik Angkatan Laut. Diperlihatkan Koby yang tengah memikirkan sesuatu. Kemudian kilas balik antara Koby dan Luffy diperlihatkan. Menjadi Raja Bajak Laut adalah gelar untuk seseorang yang telah mendapatkan segalanya di dunia ini. Jadi artinya kau mengincar One Piece juga? Tanya Koby pada Luffy saat itu. Flashback berakhir. Ternyata Koby bertekad untuk menghentikan Luffy. Luffy-san, aku harus menghentikan mimpimu. Dan kemudian berpindah ke Karaibari, markas dari Paduka Lord Bagi-sama. Diperlihatkan Buggy yang sedang berpidato di hadapan para kroconya. Duniaku, katamu, bodoh, aku tidak menginginkannya, ucap Buggy. Apa? Kapten Buggy? Teriak para kroconya. Yang benar adalah dunia kita. Benar kan? Tutup Buggy. Kapten Buggy, kami akan mengikutimu bahkan sampai ke kedalaman neraka, teriak para kroconya. Di belakang Buggy terlihat Krokodil dan Mihawk yang kesal dengan aksi dari Buggy. Krokodil langsung menyuruh Buggy untuk duduk. Siap, jawab Buggy yang menoleh sambil berlinang air mata. Scene berpindah ke Katarina Devon dan Van Augur yang sedang berlayar kembali ke Pulau Hachinosu. Devon menelpon Teach untuk membicarakan tentang Karibo. Apa yang akan kau lakukan, Teach? Kita bisa membunuhnya sekarang, ucap Devon. Karibo? Tanya Teach yang sepertinya tidak familiar dengan nama si manusia lumpur itu. Karibo yang mendengar suara Teach lantas berkata, Teach sama, informasi ini akan membuatmu sangat senang. Kalau begitu, bawa dia padaku. Jika informasinya tidak sesuai dengan yang kuharapkan, maka aku bisa membunuhnya, ucap Teach. Scene kembali ke Pulau Egghead, pesan Vegapunk berlanjut. Itulah kebenarannya. Joy Boy adalah
Saat Vegapunk mulai kembali membicarakan tentang Joy Boy, Warkuri menyerang Emmet lagi. Kali ini transmission Denden Musinya berhasil dihancurkan dan siaran Vegapunk berakhir secara tiba-tiba. Robot besi! Teriak para raksasa yang terkejut saat melihat Emmet yang terpental akibat serudukan dari Warkuri. Scene kemudian memperlihatkan kapal Thousand Sunny yang sebentar lagi mendarat di lautan. Namun di belakang kapal si botak Nusjuro ternyata masih mengejar mereka. Pak tua kuda itu masih mengejar kita. Zoro, lakukan sesuatu, teriak Usopp yang ketakutan hingga bola matanya sampai keluar. Sedangkan di sampingnya Nami juga ketakutan sampai menangis. Baik Zoro dan Nusjuro keduanya siap menggunakan pedang mereka untuk menebas. Tiba-tiba Emmet kembali meminta maaf pada Joy Boy. Luffy yang berada di hadapannya kembali bingung dengan apa yang diucapkan oleh si robot. Emmet mengambil sesuatu yang ada di pinggangnya. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Dan kemudian dia memikirkan tentang Joy Boy. Aku ingin minta maaf. Aku tahu kau sudah tak hidup lagi, ucap Emmet. Apa? Apa kau salah mengira aku sebagai orang lain? Tanya Luffy yang kebingungan. Tapi kau terlihat mirip dengannya. Jadi aku merasa sangat bernostalgia. Ini membawaku kembali ke perasaan hari itu. Maafkan aku, Joy Boy. Aku tidak bisa menjadikanmu sebagai seorang raja, jawab Emmet. Saat Luffy dan Emmet berbincang, diperlihatkan si cacing kremi Jupiter melompat ke arah kapal Elbaf dan bersiap untuk melahapnya. Wah, monster cacing mendekat. Kita tidak bisa menghindarinya. Dia mencoba menenggelamkan kapal kita, teriak para raksasa. Sedangkan di pantai diperlihatkan Gorosei Saturn yang sedang melakukan regenerasi menggunakan ilmu rawa ronteknya. Raja, ucap Luffy yang kembali bingung. Siapa namamu? Tanya Emmet. Aku, Monkey D. Luffy, orang yang akan menjadi Raja Bajak Laut, teriak Luffy. D, ucap Emmet. Emmet menarik sesuatu yang diambilnya dari pinggangnya, menyebabkan simpul tali di dalam tubuh Emmet terlepas. Tiba-tiba banyak petir hitam raksasa muncul dari tubuh Emmet. Hausoku no Haki, teriak Luffy yang terkejut. Hei Luffy, terima kasih untuk bisa mendengarkan irama dangdut koplo itu lagi. Ini membawaku kembali ke masa-masa itu. Tolong, jangan mati. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Dalam halaman ganda yang epik, Emmet melepaskan serangan Haki Raja yang sangat besar dari tubuhnya yang mempengaruhi seluruh Pulau Egghead. Kita bisa melihat dari jauh petir hitam raksasa dan laut yang berguncang di Pulau Egghead. Terlihat banyak keroncong angkatan laut yang pingsan setelah terkena aura dari Haki Raja tersebut. Sedangkan para Vice Admiral diperlihatkan hampir tidak bisa menahan Haki Raja tersebut. Mereka tidak tahu siapa pemilik Haki kuat itu. Haki? Siapa yang mengeluarkan Haki sekuat itu? Ucap Vice Admiral Do. Siapa yang melakukan ini? Ucap Vice Admiral Pomsky. Semua anggota kakek Sugiono di pulau itu terhempas dan kembali ke bentuk manusia akibat serangan yang dilepaskan Emmet. Dan setelah itu, Jupiter, Walkuri, dan Nusjuro kembali ke Merijoa. Saturn adalah satu-satunya yang tetap di Pulau Egghead. Jupiter, Walkuri, dan Nusjuro terengah-engah di ruang otoritas. Kita bisa melihat bahwa Mars sudah duduk di sana. Kemungkinan dia dipaksa kembali ke Merijoa karena serangan Luffy. Di ruang bunga kita melihat bahwa Im Sama sedang berlutut dan berteriak. Im Sama? Tanya pelayannya. Joy Boy! Teriak Imo dalam hatinya. Jin kembali memperlihatkan Pulau Egghead. Thousand Sunny akhirnya mendarat di laut dan berlayar menjauh dari Pulau Egghead bersama kapal Elbaf. Kita melihat bahwa mereka sudah cukup jauh. Ah! Teriak kru topi jerami yang berada di kapal Thousand Sunny. Kalian semua, aku senang kalian semua selamat, ucap Luffy. Luffy, di mana para monster itu? Tanya Brogy. Entahlah, mereka menghilang begitu saja, jawab Luffy. Apa maksud dari semua ini? Robot itu memiliki haki, tapi bagaimana mungkin haki bisa membuat orang menghilang? Ucap Dory dan juga Brogy yang terlihat kebingungan. Di atas kapal Thousand Sunny diperlihatkan Usopp, Jinbe, dan Chopper yang menghela nafas lega karena mereka bisa mendarat dan berlayar dengan aman. Di sisi lain, Zoro menanyakan kondisi dari Nami. Nami menjawab jika kondisinya baik-baik saja, tapi tidak untuk Atlas dan Edison.
ucap Nami yang bersedih atas takdir yang dimiliki oleh kedua kloningan Dr. Vegapunk tersebut. Di pantai timur laut Pulau Egghead, robot raksasa Emmet diperlihatkan sedang berdiri di hadapan Saturn yang saat ini sudah kembali ke wujud manusianya. Dua halaman terakhir dari chapter ini adalah kilas balik antara Joy Boy dan Emmet yang terjadi berabad-abad yang lalu. Joy Boy sedang duduk di atas bukit di sebuah pulau dan dia sedang berbicara dengan Emmet. Joy Boy masih diperlihatkan dalam bentuk siluet, tetapi kita bisa melihat dia mengenakan topi jerami dan mantel. Sedangkan Emmet mengenakan pakaian yang mirip dengan pakaian raksasa, mirip dengan pakaian Brogy. Ingat Emmet, hanya ketika waktunya tiba, ucap Joy Boy. Ketika waktunya tiba, tanya Emmet. Aku akan mengompres haki terkuatku dan aku akan menyegelnya di tubuhmu, ucap Joy Boy. Wah, teriak Emmet. Suatu hari aku akan mati, tapi kau akan hidup jauh lebih lama dariku. Akan ada hari di mana aku tidak lagi bisa datang membantumu, ucap Joy Boy. Aku tidak ingin itu terjadi, balas Emmet. Ketika hidupmu atau kehidupan orang-orang yang ingin kau lindungi dalam bahaya, saat itulah kau akan tahu bahwa waktunya telah tiba. Ketika saat itu tiba, lepaskan simpulnya, ucap Joy Boy. Ketika waktunya tiba, kau akan datang untuk membantuku? Tanya Emmet. Benar, aku akan datang untuk melindungimu dari masa lalu seperti yang selalu kulakukan, jawab Joy Boy. Cahaya di mata Emmet berubah bentuk sekarang seperti ini karena Emmet sangat senang dengan apa yang dikatakan Joy Boy kepadanya. Terima kasih, itu membuatku senang. Seolah-olah kau selalu bersamaku, ucap Emmet. Tentu saja, tapi kita sedang membicarakan sesuatu yang jauh di masa depan, bukan? Tanya Joy Boy. Ya, jauh, jawab Emmet. Di panel terakhir chapter ini, kita kembali ke masa sekarang. Cahaya di mata Emmet menghilang. Jauh ke masa depan. Aku bertanya-tanya, apakah aku akan kesepian? Ucap Emmet. Pesan editor. Dan dia tidur bersama kenangan indahnya. Dalam siluetnya, salah satu tangan dan kaki milik Joy Boy terlihat sudah bukan merupakan anggota tubuh aslinya. Terlihat tangannya seperti diganti menggunakan pengait. Sedangkan kakinya menggunakan kayu, mirip seperti penggambaran bajak laut di dunia nyata. Jangan-jangan Joy Boy juga menggunakan penutup mata. Jika benar Joy Boy menggunakan penutup mata, itu artinya dia adalah sosok bajak laut yang muncul di akhir serial One Piece yang sangat ingin digambar oleh Oda Sensei. Sehingga jika sosok Joy Boy sudah tidak digambarkan dalam siluet, maka One Piece memang sudah berada di penghujung cerita. Selain itu, ukuran tubuh Joy Boy diperlihatkan sama dengan ukuran tanduk milik Emmet. Itu artinya dia bukanlah manusia biasa, namun dia tak sebesar suku raksasa. Apakah Joy Boy termasuk ke dalam ras Buccaneer? Menarik kok untuk dinantikan. Selain itu, haki milik Joy Boy benar-benar sudah masuk ke dalam God Tier. Dijelaskan bahwa yang disimpan di dalam tubuh Emmet adalah haki terkuatnya, di mana hakinya bisa menetralkan kekuatan buah iblis milik para Kurosei dengan memaksa mereka kembali ke wujud manusia. Bahkan dapat membatalkan ilmu sihir mereka dan membuat para kakek Sugiono itu kembali ke sarang mereka. Berbicara mengenai bagaimana cara Joy Boy menyimpan hakinya di dalam sebuah tali, ternyata metodenya sama persis dengan apa yang dipelajari oleh Nami dari Haredas di Weatheria. Namun saat itu, Haredas menyimpan angin di dalam tali tersebut. Apakah ini sebuah foreshadowing jika Nami akan memiliki peran penting ke depannya nanti? Akan sangat menarik jika haki Luffy yang sudah mencapai level Joy Boy disimpan pada masing-masing kru topi jerami yang tak memiliki haki raja. Mengingat lawan mereka ke depan bukanlah kaleng-kaleng, sehingga haki raja Luffy yang disimpan itu akan menjadi kartu as mereka untuk memenangkan pertempuran. Yap, pada akhir One Piece chapter 1122 terdapat pesan yang sangat membagongkan. Apa itu? Yap, minggu depan One Piece libur lagi. Perlu Mimin informasikan jika libur kali ini bukanlah jatah libur dari Oda, melainkan pihak majalah Weekly Shonen Jump yang libur. Sehingga jangan salahkan Oda di kolom komentar ya. Dan kemungkinan besar kita para O-player akan tetap mendapatkan spoiler awal untuk One Piece chapter 1123 di minggu depan. Meskipun manga fullnya tetap akan rilis di 2 minggu ke depan. Ya.
Jelas nakama, itulah video review dan analisis untuk One Piece chapter 1122. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar kalian semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.